Hello everyone, my name is Nusra binti Jadi. Currently taking Diploma Management. The first title I took was chapter 5, 6 and 7. So the first question in chapter 6 is Laplace Price Index. And then formula Laplace Price Index adalah P is price index and equal total PTQO divided total POQO times 1. And then the first example, benda ni kita kena tahu dalam table ni kita kena tahu kenapa di sini ada QT PT dengan QO PO, disebabkan yang ini adalah QT ni adalah current price, lepas yang ini adalah sebelum current price. So yang ini adalah kena darab dengan ini. Semasa dengan sebelum dia kena darab. Darab ini dengan darab ini dengan darab ini. So first P, kita kena tulis formula dia dulu. Total PT QO divided total PO QO times 100. So first blanket kita kena ambil dari sini dulu sebab ini adalah semasa dan sebelum. So kita kira macam biasa 0.69 darab 50 plus 1.84 darab 26 plus 3.66 darab 30. So divided yang ini QO dengan PO sebab dia punya formula PO dengan QO. So yang ini darab di sini. So M 977 darab 50 plus 1.85 darab 26 tambah 1.46 darab 30. So minus 100. So kita kira 239 130 darab 100. So total dia 206.6 So inilah cara penyelesaian yang table yang ini. So formula yang kedua adalah purchase price index. Ini adalah formula dia semasa. Yang ini adalah formula sebelum. Yang ini formula semasa. So formula yang semasa adalah P total PT QT divided total PO QT times 100. So yang ini tadi kita kena darab PT darab QPO dan QO darab PO. So selepas ni yang ini semasa, yang ini sebelum. So kita kena darab yang ini QT darab PT dan QO darab dengan PT ikut dengan formula yang ini yang diminta. So first P 9 darab 55 plus 2.84
plus 20 plus 1 divided Rm 77 dengan 5 plus 20 plus 6 times 100. So kita kena so total yang ini darab dengan ini adalah 107.55. So dia adalah perbezaan antara sebelum dan semasa. Seterusnya bab 6 ni mengenai function and linear. Tajuk yang saya ambil adalah intersection of straight lines. So first the example, find the point of intersection of straight lines for the equation. So the first equation is y x plus 1 and y 2x plus 3. So yang ini dia ada dua step cara buat dia. So step yang pertama adalah y yang ini adalah step pertama dan ini step yang kedua. X plus 1 y 2x plus 3. Okay. So dia ada dua cara buat benda ni. Cara yang pertama adalah using elimination dan yang kedua using substitution. So first kita akan buat cara yang pertama adalah using elimination. Using elimination itu adalah yang ini dengan ini, yang ini tolak dengan step 1. Kita kena kira step 2 dulu. So first y minus 2x plus x tambah 3 1. So kan kosong, y tolak y adalah jadi kosong. Total 2x tolak x dia akan jadi x, 3 tolak 1 dia akan plus 2. So x dia adalah yang ini pergi sini akan jadi negatif, dia positif, negatif 2. So x kita kena cari nilai x ni adalah negatif 2 into step 1 yang ini. So y adalah x plus 1. Yang ini kita kena cari ini dulu, x dia, x yang ini kita kena cari berapa. So y negatif 2 plus 1, y dia adalah yang ini negatif 2 tolak 1 akan jadi negatif 1. So x dengan y, antara x dengan y, x dia adalah negatif 2 dan y dia adalah negatif 1. Ini adalah step 1. So step 2, step 1 dengan step 2, sebab yang ini dengan step ni dia kena sama sebab dia adalah y dengan y, formula dia sama. So kita kira x tambah 1 dengan 2x plus 3. So x yang ini pergi sini dia akan jadi negatif 2. Kenapa begitu? Negatif 2 sama dengan yang ini di sini 3
Yang ini pergi sini akan jadi negatif 1. So x tolak 2x akan jadi x sama dengan negatif 2. Di sini akan jadi negatif, ini dia akan jadi positif. Jadi positif, so x yang ini pergi sini akan jadi negatif 2. So x dia negatif 2 into step 1 adalah y x plus 1, y dia adalah negatif 2 tambah 1 menjadi y dia akan jadi negatif 1. So x dan y dia adalah x dia akan jadi negatif 2 dan y dia adalah negatif 1. Dia sama aja cara pengiraan dia sama, tapi ini sebelum, ini selepas, dan ini sebelum. Dia lebih kurang aja. Begitu. So question yang terakhir adalah bab 7. Bab 7 dia merupakan mengenai linear programming. So question yang x dan y yang diperbuat daripada kayu dan getah. Untuk membuat satu unit x dan 2 unit getah diperlukan. Untuk satu unit y, satu unit kayu dan satu unit getah diperlukan. Jumlah harian kayu dan getah yang tersedia untuk menelurkan masing-masing 800 dan 1000 unit. Kapasiti mengeluarkan harian kilang untuk mainan X dan Y adalah 350. X dan Y ini adalah 350 kapasiti yang dikeluarkan. Dan 700. Keuntungan bersih yang diperolehi daripada jualan mainan X dan Y adalah masing-masing Rm RM4 dan Rm3 seunit. Berapakah bilangan X dan Y perlu? First kita kena cari maximize Z dan subject. So first bilangan X dihasilkan dan Y bilangan untuk dihasilkan kayu dan getah. So dalam sehari jumlah maksimum kayu adalah 800. X dan Y lebih kecil daripada 800. Dalam 800 sehari. So ini adalah jumlah kayu. Ini adalah jumlah kayu. Itu jumlah keseluruhan getah juga diperlukan adalah X plus Y lebih kecil daripada 1000. Yang ini dia punya getah. So kapasiti mengeluarkan X lebih kecil daripada 800. 350 dalam sehari. So keperluan diwakili ketaksamaan adalah 350. Ini adalah X dan Y dia pula adalah 700. So maximize dia adalah 4x tambah 3y, karena ini adalah yang harga seunit.
harga unit yang mereka jual. So, masalah pengilang telah dirumuskan sebagai masalah pengaturcaraan linear dengan objektif mencari nilai X dan nilai Y. Keuntungan yang diperoleh maksimum tertakluk kepada kuantiti terhad kayu dan getah. Formula ubah X dan Y tidak menjadi nilai negatif kerana mewakili kuantiti yang dihasilkan dengan kata X ialah formula ubah bukan negatif. So, nilai dong adalah kosong. Dong tidak jumpa nilai yang sebenar. Nilai yang sebenar. Sebab yang ini adalah yang ini dorang mempunyai masalah pengatur. That's all for my introduction to quantitative technique, chapter 5, 6, and 7. Thank you for attention. Goodbye. Hi, good morning. My name is Muhammad Kiros Azif from program DBG. So today I will present about quantitative, and then my chapter is 5, 6, and 7. So ini adalah bab 5. So according to the Malaysia of Bond in Jan 2008. So first thing first, kau kena buat ialah kau kena tahu tahun awal dan tahun akhir. So first kau kena bahagilah dulu tahun 2009 bahagi 2008. So apa-apa kau kena bahagi pun kau kena darab dengan 100 untuk dalam kurungan. So so 2009 ialah dorang punya harga adalah RM14 2 sen. So untuk 2008 adalah RM8.90. Ini pun sama, kita mesti darab dengan 100 tetap dalam kurungan. So total di sini adalah 157.5. So itu saja untuk yang bab 5. So, bab 6 kita akan cari quality dan quantity dan price dia. So quantity dia adalah 48. So sini kita letak 48 dan 32. So sini 32. So bagi price adalah 9. So 9 sini, 13 di sini. So first kita akan masukkan dia dalam Y negatif 9 per dengan X tolak 48 sama dengan 13 tolak 9 per 32 per 48. So Y ini kita masukkan dia terus, negatif 9 sama dengan negatif 4 per 16. Mana kita dapat 4? 13 tolak 9 dapat 4. Mana dapat 16? 32 tolak 48 dapat 16. So 48 masuk dia balik, X negatif 48. So seterusnya adalah Y negatif 9 dengan 1 per 4 X negatif 48. Mana saya dapat 1 per 4? Apa yang 4 boleh darab dengan 4 darab 4? 4 darab 4 16. So terus tu Y negatif 9 sama dengan negatif 1 per 4 X tambah 12. Bagaimana saya dapat 12? 4 bagi 48 dapat 12. So Y sama dengan negatif 1 per 4 X tambah 12 tambah 9. So daripada mana saya dapat 9? Dan daripada depan tadi tolak pergi belakang. Sebab sini tadi negatif positif. Lepas tu Y sama dengan negatif 1 per 4 X tambah 21. So untuk next ialah B, mencari dia punya X adalah kosong. So daripada soalan yang kita buat tadi, kita tarik dia pergi bawah. Y sama dengan negatif 1 per 4 X tambah 21. So Y sama dengan 1 per 4 X ni adalah kosong tambah dengan 21. So di sini Y sama dengan 21. So next, yang last sekali adalah kita bawa juga soalan yang tadi. Y sama dengan negatif 1 per 4 X tambah 21.
So sekarang kita mau cari y adalah kosong. So sini y kosong, nah, sama dengan negatif 1/4 x tambah 21, 1/4 x sama dengan 21, x sama dengan 21 darab 4, 21 darab 4, x ialah 84. Untuk bab terakhir adalah bab 7. So bab terakhir ini adalah Surya mempunyai beberapa ekor kucing, mengambil sekurang-kurangnya 6 unit diet khas setiap bulan. So diet khas yang disediakan 2 jenis, bahan M dan bahan M. Lepas itu mengandungi 3 jenis nutrien K1, K dan K yang diperlukan oleh kucing. 1 unit bahan M mengandungi 4 unit K1 dan 1 K dan 1 unit K. Manakala 1 unit M mengandungi unit K1 dan 2. So untuk yang tidak ada ialah kita mesti mau tahu dia punya K. So 5x so 5x x1 tambah 7 x2 7, so seterusnya adalah 4x1 tambah x2 lebih kecil daripada 6, daripada mana dapat 6? Daripada sini ini. So next adalah 4x1 tambah x2 lebih kecil daripada 8, dapat 8 daripada sini, so rupanya 8 unit K1. Next adalah x1 tambah 2x2 lebih kecil daripada 8 juga, sebab di sini pun unit K, unit 8 unit K itu hanyalah untuk K. So next adalah x1 tambah 5x x2 lebih kecil daripada 10, dapat 10 daripada sini, 10 unit K. So x1 dan x2 jadi pada kosong ini ialah ambil dari untuk apa, untuk dia punya K ini digantikan dengan x1 dan x2. So itu saja. So thank you everyone, that's all for my my chapter 6, 5, 6 and 7. So that's all for me, thank you. Selamat pagi, nama saya Kilep Kawun, saya dari program DPG. Hari ini saya akan membuat video tutorial cara untuk menyelesaikan soalan dari bab 5, 6, dan 7 dari subjek pengenalan kepada teknik kuantitatif. Oke, untuk bab 5 adalah nomor indeks. Oke, soalannya adalah kirakan indeks harga Les Perus bagi barangan keperluan asas terpilih pada tahun 2021 berasaskan pada tahun 2020. Oke, jadi untuk Les Perus nih dia punya simbol adalah PT-nya adalah harga tahun berjalan. Kalau macam QO ni 2 pula untuk kualiti jumlah pada tahun sebelumnya. Kalau PO ni pula adalah pasal harga pada tahun dasar sebelumnya. Oke, seterusnya saya akan tunjuk jalan kiranya. Terus P, lepas tu ambil harga pada tahun 2020, ambil 100. Lepas tu darab dengan kuantiti pada tahun 2021 yaitu 10 tambah dengan seterusnya tambah dengan 200 macam sama juga pada tahun 2020 darab 22 tambah 600 darab dengan 10. Seterusnya di bawahnya adalah kuantiti yaitu pada tahun 2020 darab dengan tahun 2021 yaitu 11 darab dengan 10 tambah dengan 20 darab dengan 22 tambah
15 darab dengan 10. Oke, jangan juga lupa seterusnya adalah darab 100 supaya boleh kira kepada dua-duanya. Seterusnya adalah dia punya tambah. Seterusnya adalah 100 darab 10. Seterusnya adalah kira jumlah di atas dengan yang di bawah. Sebelum itu kira dulu yang kurungan pertama, yaitu 100 darab dengan 10, 1000. 200 darab dengan 22, 4400. 600 darab dengan 10, 6000. 11 darab dengan 10, 110. 20 darab dengan 22, 440. 15 darab dengan 10, 150. Kemudian semua ini akan dicampur. 1000 tambah 4400 tambah dengan 6000. Kemudian 110 tambah dengan 440 tambah 150. Kemudian jumlahnya 1000 tambah dengan 4400 tambah 6000. Jawabannya adalah 1140. Kemudian di bawahnya lagi 110 tambah 440 tambah 150. Jawabannya adalah 700. Kemudian darab dengan 100. 11400 per 700 darab dengan 100. Jadi jawabannya adalah 1628,57. Jadi ini adalah jawaban kepada keseluruhannya. Oke, jadi untuk bab yang seterusnya adalah bab 6, yaitu penggunaan graf dan persamaan dalam ekonomi. Oke, jadi soalannya adalah 8, 2, dan 41. Sebelum memulakan pengiraan, kita mesti cari X dengan X1, X2, macam Y1, Y2 cok gitu. Jadi untuk first ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, ini Y2. Cara pengiraannya adalah seperti cara dia punya formula kira adalah macam Y negatif tolak negatif 1 per X tolak negatif 1. Ini pula negatif 2 tolak negatif Y1, X2 tolak X1. Oke, jadi jalan kiranya. Oke, kalau macam Y dada tulis ya balik Y. Tolak Y1 adalah 2. Kemudian adalah X pun sama aja terus balik. Tolak X1 adalah 8 sama dengan Y2 adalah 1. Tolak Y2 adalah 2 sama dengan X2 4 tolak 8 X1. Seterusnya kita terus balik aja, ini yang depannya terus balik saja. 2 X negatif 8 sama dengan ini kita mau kira 1 tolak 2 negatif 1 per
4 tolak negatif 8, negatif 4. Kemudian ini sudah selesai. Kita akan buat yang Y dulu lah. Y negatif 2. Yang X negatif 8 ini kita akan bawa ke pergi belakang. Oke, jadi Y negatif 2 tolak sama dengan 1/4, sebab dia punya X negatif 8 ini sudah pergi belakang, jadi kita kasih ganti dia pergi positif. Jadi dalam kurungan Y negatif 8. Kemudian kita tulis balik Y negatif 2 sama dengan 1/4. Kemudian X di sebelah 8 akan kali dengan 4, yaitu 8 kali 4 2 negatif 2, sebab di depan ada 2. Kemudian nomor depan apa yang sudah jadi negatif bawa di belakang adalah positif, jadi tambah dengan 2. Jawabannya tulis balik Y sama dengan 1/4 X. Itu adalah jawaban akhirnya. Sebab kenapa? Sebab negatif 2 tambah dengan 2 jawabannya adalah tetap kosong, jadi kosong tidak perlu tulis balik. Oke, untuk yang seterusnya adalah bab 7, yaitu pengatur caraan linear. Sebelum kita mulakan, kita mesti cek dia punya constraints nomor dulu, yaitu kengkangan. Jadi ini dia punya first 1, kemudian yang kedua kita akan buat, ini yang ketiga. Kalau nomor yang ini adalah kengkangan bukan negatif, sebab nomornya tetap akan jadi kosong, sebab X dengan Y ini dia punya tengah-tengah adalah kosong. Oke, jadi untuk dia punya jalan kira, kita buat dia punya C1 dulu, yaitu X tambah 4Y 12. Jadi X tuh terus balik X, sub X tuh X dan Y nomornya akan tetap jadi kosong. Kemudian kosong tambah 4Y sama dengan 12. Terus balik nomor yang 4Y ini sama dengan 12, sebab kosong tuh tiada nomor, jadi tak tulis balik. Kemudian nomor apa yang dapat bagi dengan 12 4 ini adalah 12 bagi dengan 4 adalah 3. Jadi jawabannya adalah Y 3. Jadi punya titik kita dapat terjumpa, yaitu X dengan Y, yaitu 0 dan 3. Seterusnya kita akan buat Y pula. Y 0 terus X tambah dengan 4 dalam kurungan 0 sama dengan 12. Kemudian tulis balik X sama dengan 12, sebab nomor apa yang dapat kali dengan 0 nomornya tetap akan jadi 0. Jadi kita tulis di sebelahnya 12 dengan 0. Seterusnya adalah C2. C2 yaitu 2X tambah Y 10. Sama macam tadi, tulis balik X 0 tulis 2 0 tambah Y sama dengan 10. Jawabannya adalah Y sama dengan 10. Macam biasa, cuma macam tadi, apa nomor yang dapat kali dengan 0 nomornya akan tetap jadi 0, jadi tidak perlu tulis balik. Jadi jawabannya adalah 0 dengan 10. Dia punya Y dengan X. Kemudian dia punya Y 0. Kemudian tulis 2X tambah dengan 0. Jawabannya adalah 10. Tulis balik 2X 10. Kemudian kira nomor 10 yang dapat bagi dengan 2. Bagi dengan 2, jawabannya ada 5.
Jadi X 5. Jawabannya adalah 5 dan 0. Oke, itu jawabannya. Untuk C3 pula, 2Y sama dengan 2X. X tetap sama 0, Y sama dengan 2, 0. Jawabannya tetap 0. Jadi jawabannya 0, 0. Kenapa jawabannya 0? Sampai sini 0. Ini pun apa yang bagi dari 0 tetap 0. Jadi jawabannya X dan Y 0, 0. Untuk Y pula, Y adalah 0. Kemudian 0. Jawaban dengan 2X. Kemudian X nya akan bawa di depan. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi jawaban akhirnya tetap 0 dan 0. Seterusnya kita akan ke graf. Oke, kemudian seperti biasa tulis X dengan Y garis DA. Kemudian untuk pertama kita harus buat yang C1 dulu, yaitu kengkangan pertama. Seperti yang dapat lihat di sini, jadi X adalah 0, X adalah 0, Y adalah 3. Jadi kita ambil di sini 3 di tengah-tengahnya. Kemudian dia punya kedua pula, X nya adalah 12, Y nya adalah 0. Kemudian kita garis supaya kita dapat tengok dia punya C untuk yang pertama. Oke, kemudian adalah yang kedua, C2. Dia punya X adalah 0, Y nya adalah 10. Di sini 10. Kemudian yang kedua, X adalah 5 di tengah-tengah, Y nya adalah 0. Kemudian garis. Oke, untuk yang seterusnya adalah C3, yaitu kengkangan ketiga. Y sama dengan 2X, jawabannya adalah 0, 0, 0. Jadi kita ambil yang paling tengah ini, 0. Kita bawa dia pergi tengah. Kemudian kita garis. Kotaknya mesti di tengah-tengah juga. Gitu. Kemudian tulis di sini Y sama dengan 2X. Oke, untuk yang tadi yang sudah digaris nih, kita tulis balik dia punya nomor, dia punya kengkangan, supaya kita tahu garisannya untuk yang keberapa. Oke, jadi untuk yang C1 ialah 0, 03, 03. Kemudian dia punya kedua adalah 0, 12. Jadi di sini 3 sama 12. Jadi sini tulis balik. Tulis balik X tambah 4Y benar dengan 12. Kemudian yang untuk C2 adalah kengkangan kedua. Ada yang di sini X 0, 10. Kemudian kedua adalah 5, X 5, 0, Y 0 di sini. Itu sebalik 2X tambah Y dengan 10. Oke, jadi di sini kita boleh lihat di mana dia punya tengah. Ini. Oke, jadi dia punya extreme point, kita boleh tengok dia di tengah-tengah. Kita tulis balik sini A, B, C supaya kita dapat cari jalan kiranya. Jadi untuk dia punya extreme point adalah A, B, C. Kita coba cari untuk dia punya find point untuk A, find point untuk A. Seterusnya tulis balik yang tadi yang C1 tuh, yang kengkangan pertama yang ini. Terus balik X tambah 4Y sama dengan 12.
Kemudian kita coba cari yang E ini. E-nya di sini. Kita boleh kalau dia punya E di bawah X2, dia punya Y kosong sebab dia berada di nomor 2 nih. Jadi itu sebalik. Jadi tulis Y sama dengan 2X sebab dia berada di tempat X. Kemudian kita akan kira duluan yang ini duluan nomor 1. Kemudian ini kita akan kira nomor 2. Oke, seterusnya ini 2 kita akan kira, ini 2 kita campur. Jadi jawabannya adalah X tambah 4 dalam kurungan 2X yang ini. 2X sama dengan 12. Yang Y itu tidak pakai kira sudah. Kemudian kita tulis balik X tambah, kemudian kita 4 nih kita akan darab dengan 2. 4 darab 2 jawabannya adalah 8 sama dengan 12. Seterusnya adalah X ini tidak ada nomor, jadi kita bawa pergi sebelah jadi 1. Jadi kita anggap aja ini ada nomor 1. Kemudian 1 tambah 8 adalah 9. 9X sama dengan 12. Jadi dia punya jawaban akhir adalah X sama dengan 4/3. Kita mau kasih kecil lagi, jadi 4/3. Jadi jawaban akhirnya adalah 1.3. Itu adalah dia punya jawaban bagi E. Kemudian kita kira dia punya Y pula. Y-nya sama dengan 2 dalam kurungan 4/3 sama dengan 2 dalam kurungan 4/3 adalah 2.6667, tapi kita kasih bundar dia jadi 2.7. Oke, untuk Z-nya pula adalah 15 dalam kurungan 1.3 tambah 10 dalam kurungan 2.7. Jawabannya adalah 15 dalam kurungan 1.3 tambah 10 2.7. Jawaban akhirnya adalah 46.5. Itu ada jawaban akhirnya. Jadi untuk dia punya objektif funan adalah 15 bahagi dengan 10Y. Jadi jawabannya 15 bahagi 10 adalah 150. Jadi dia punya X, macam biasa X nya adalah 0, kemudian 10Y sama dengan 150. Y nya itu sebalik, dia punya 10 kita sudah bagi dengan 150. Jadi 150 bagi dengan 10 adalah 15. Jadi jawabannya adalah X adalah 0, Y adalah 15. Seterusnya dia punya Y 0, 15X. Kemudian dia punya 15X sama dengan 150. X nya terus balik, kemudian 150 bagi dengan 15. Jawabannya adalah 10. Jawaban akhirnya X adalah 10, Y adalah 0. Oke, kemudian kita akan kira di graf untuk objektif. Seperti biasa, X adalah 0, Y ada 15 di sini di tengah-tengah. Kemudian yang kedua adalah X nya adalah 10,
di sini. Kemudian Y-nya adalah kosong. Jadi kita akan jadi garis putus-putus. Supaya kita dapat kira dia punya objektif funan. Jadi ini adalah dia punya jawaban akhir. Hai, nama saya Muhammad Aiman bin Azman. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang bab 567 mengenai subjek BMT 1024, yaitu pengenalan kepada kuantitatif. Nama saya Muhammad Aiman bin Azman. Hari ini saya akan mengajarkan tentang bab 5, yaitu nomor indeks. Oke. Oke, di sini cari indeks harga relatif ringkas bagi tahun 2010 menggunakan tahun asas, yaitu 2007 dengan 2010 harga. Oke. Jadi di sini kita akan kenal formula dia, yaitu I ialah indeks harga relatif ringkas. Oke, di sini P N ataupun kuasa N harga tahun semasa P kosong yaitu harga tahunan asas. Oke. Di sini kita akan cari dia punya harga tahun semasa. Harga tahun semasa dia ini adalah ini ya, kita ambil formula nih, PN harga tahunan semasa dia ini adalah P 2010 sama dengan 17. Oke, yang ini ya. Selepas itu kita akan cari harga tahunan asas dia. Harga tahunan asas dia P0 13. Ini ya harga tahunan harga tahun asas dia, harga tahun asas dia. Oke, di sini kita akan boleh sudah menyelesaikan indeks atau soalan ini. Oke. Indeks ringkas harga relatif itu I 2010 dengan kita akan bagikan kali 100 ya. Kita bagi pecahan bagi kedua tahun ini dan kali 100. Yang pertama kita akan letakkan 2010 ini di atas dan di bawah ialah 2007 kali 100. Oke, di sini kita akan dapat harga adalah yaitu 17 per 13 kali 100. Oke, di sini kita akan menyelesaikan dengan kalkulator. Oke, nampakkah? Oke. 17 sama dengan 13 kali dengan 100. Oke, kita akan di sini dapat 1700 per 13. Kita akan jadikan dia pecahan. Kita dapat 130,77% ya. Jadi jawaban dia 130 per 77%.
Jadi peningkatan dia sebanyak 130/77%. Oke, ini adalah bab 5. Sekarang saya mengajar bab 6, yaitu penggunaan graf dan persamaan dalam ekonomi. Oke. Oke. Oke, first kita akan mengenali formula dia lah, cara-cara untuk menjawab dia lah supaya senang. Saya akan bagi dua formula. Sebenarnya ada dua formula, yaitu TC. First TC ialah jumlah cost, yaitu total cost lah. Dan kedua ialah TR adalah jumlah hasil. Oke. Jumlah hasil. Oke. Di sini kita akan cari dia punya first kita akan cari dia punya TC dulu. TC dia adalah 3.800 tambah dengan Rp2.40. Itu dia punya cost tetap lah. Kedua ialah TR adalah Rp2.90. Q. Ini pun Q. Sebab kalau kita kan TR adalah gini, TR dia begini, P titik Q. Kalau TC F tambah VQ. Oke, VQ ini pula adalah VQ adalah cost berubah per unit, dan Q pula kuantiti pengeluaran. Oke, kita akan cara-cara menjawab adalah kita sudah jumpa dia punya TR sama TC. Oke. Rp2 kita akan kasih masuk Rp2.40 ini. Sorry. Oke, first kita akan kasih masuk Rp2.90. Q sama dengan 3.800 tambah Rp2.40 Q. Oke. Kedua, kita akan Rp2.90 ini kita akan tolak dengan Rp2.40. Oke, di sini kita akan buat begini. Rp2.90 tolak Rp2.40 sama dengan 3.800. Oke, kita akan tolak Rp2.90 tolak dengan Rp2.40. Katakan dapat 1/2, kita akan, dan jadi 0.5. 3.800. Oke. Dan 0.5 ini juga kita akan bahagi dengan 3.800. Oke, kita akan pilih sini Q. 3.800 bahagi dengan 0.5. Oke. 3.800 bahagi dengan 0.5 bersamaan dengan 7.600. Jadi Q adalah 7.600 unit. Oke, ini daripada saya untuk bab 5. Sekian, terima kasih. Hello, jadi
Saya sekarang akan mengajarkan tentang bab 7 yaitu linear programming. Oke. Di sini ini adalah soalan dia. First kita akan labelkan dia. Yang pertama di sini ialah C1 dan kedua sini adalah C2. Oke. Dan kita akan buat jadwal yang berdasarkan soalan pertama ini. Siap ya. Berdasarkan soalan yang pertama. Oke, yaitu X tambah 2Y 16. Oke. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi first, X sama dengan 0, Y sama dengan 8. X sama dengan 16, Y sama dengan 0. Oke. Dan soalan kedua adalah C2. Construction 2. 5X tambah 5Y sama dengan 25. Oke. Oke. X sama dengan 0, Y sama dengan 15. X sama dengan 9 dan Y sama dengan 0. Oke. Oke, saya sudah buat graf. Oke, sekarang kita akan masukkan nomor ini ke dalam ini graf. Oke, yang construction yang pertama 0, 0, 8 dengan 08 dengan 16 kosong. Oke. 08 agak di sini lah ya. Salah. Oke, agak-agak yang di sini 16 agak-agak yang di sini. Pas itu 8 agak-agak di sini lah. Oke. Pas itu kita gariskan. Oke. Selepas itu kita gariskan. Oke. Selepas itu 0, 15, 90. Oke. 0, 15, 90. Oke, 9 saya agak di sinilah yang tadi. 15 yang di atas kali lah. Tepat dengan ini. Oke. Ini lah. 0 saya agak di sini dan 15 saya di sinilah. Atas gampang dekat 15. Jadi saya akan gariskan. Oke. Oke, nampaklah. Oke, sekarang kita sudah dapat visible region ya. Jadi oke, sekarang kita akan label ini nomor 1. Siap ya. 1. Ini nomor 2, 3, 3 dan 4. Di sini akan diletak 0.8, 0.9 ini 0,0. Oke. Dan ini adalah bentuk grafnya. Oke. Ini adalah bentuk grafnya, jika nampak lah. Oke. Ini visible region ya, di dalam nih, di dalam sini. Oke, first X tambah 2Y sama dengan
Oke, yang dua ini adalah construction 2 dan construction 1. Yang dua ini. Oke, seterusnya 7y. 7y. Oke, nampak. Oke. Sama dengan 35. Dan y sama dengan 5. Oke. X tambah 2 dalam kurungan ada 5 sama dengan 16. Oke. X itu akan dikekalkan. 2 kali 5 sama dengan 10. 10. Oke, kekalkan itu 16. Oke, sekarang 10 ini akan ditolak, akan tolak 16. Oke, first kita akan tulis X sama dengan 16 tolak 10. Oke, X 16 tolak 10 sama dengan 6. Oke. Oke, seterusnya kita akan buatkan dalam jadwal point tua. Oke, Z sama dengan 2x tambah 5y. Oke, first kita akan kasih masuklah dia punya objek yang macam lebih kurang yang begini itu. Oke, terus 0 per 0 08 65 9 per 0. Oke. Kita akan labelkan dia 1 2 3 4. Oke. 0 per 0 ini tentunya 0. Dan ini 40. Dan ini 37. Dan ini 18. Dan kita akan jumpa dia punya objektif dia adalah, jawaban dia adalah inilah nomor 2, 0,8 40. Oke, itu sekian dari saya. Sekian, terima kasih.